Tuh kayaknya, oh iya saya juga begitu tuh kayaknya. Itu normal nggak sebenarnya? Iya, mungkin banyak takut ya kok pagi hari jadi tegang terus gitu ya. Oke, sahabat-sahabat Lira, jadi tegang di pagi hari itu atau kita sebut dengan morning erection, itu adalah hal yang sangat normal pada laki-laki. Ya, mengapa bisa terjadi? Biasanya terjadi pada kondisi testosteron seseorang yang masih sangat tinggi. Pada laki-laki kan kita hormon testosteronnya yang bekerja ya. Biasanya bila nilai kadar testosteron seseorang itu lebih dari 600, itu lumayan tinggi lah ya. Itu bakal terjadi itu terus morning erection atau tegang di pagi hari gitu. Nah, yang bermasalah adalah bila sudah tidak kadar testosteronnya yang turun. Kadar testosteron yang turun ini biasanya nanti dia tidak langsung menyebabkan tidak ereksi di pagi hari, tetapi biasanya akan kalau testosteronnya turun itu libidonya dulu yang akan turun, lambat laun nanti ereksinya juga bakal berkurang kayak gitu. Ya, jadi jangan takut, itu adalah justru normal, Dok ya? Iya, normal. Justru apabila nggak ada ereksi di pagi hari itu suatu justru ya. Bingung kayak takut gitu ya harusnya. Iya, itu adalah suatu tanda lah, walaupun itu bukan suatu penyakit ya. Saya tegaskan, saya garis bawahi, nggak tegang di pagi hari ya bukan suatu penyakit juga, tapi bisa aja kalau berlangsung terus-menerus ya itu suatu tanda atau sign terhadap gejala tertentu. Jadi bisa dikatakan kalau misalkan ereksi di pagi hari itu normal, dan kalaupun sepertinya tidak ereksi ya memang jangan takut. Cuman kalau setiap hari seperti itu harus segera dikonsultasikan tentunya, Dok ya. Kayak gitu. Nah, Dok, gimana sih cara membedakan penyebab disfungsi ereksi yang murni karena penyakit atau bukan, Dok? Emang ada yang maksudnya disfungsi ereksi yang karena faktor lain gitu, Dok? Mungkin maksudnya di sini ya karena orang dalam teori juga biasanya disfungsi ereksi itu dibagi menjadi dua sih, psikogenik sama organik. Organik itu karena kelainan tubuh gitu ya. Nah, yang mungkin itu maksudnya. Jadi kalau disfungsi ereksi karena psikogenik itu karena itu biasanya ciri khasnya dia terjadinya secara mendadak. Ya, biasanya terjadinya secara mendadak. Tiba-tiba kayak contoh seandainya setelah di PHK setelah di PHK, setelah berhenti kerja gitu, akhirnya fungsi ereksinya terganggu. Kemudian situasional. Jadi bisa dengan wanita ini tidak ereksi, tetapi dengan wanita lain ereksi. Ini kan ada suatu masalah ya, gitu. Atau dengan pasangan tidak merasakan ereksi, tidak bisa ereksi, tetapi bila masturbasi atau onani kayak gitu justru ereksinya sangat maksimal kayak gitu ya. Itu suatu psikogenik sebenarnya gitu. Itu adalah ciri khasnya. Kemudian bisa morning erectionnya itu terjadi di pagi hari sangat bagus kayak gitu, grade 4. Kalau dipegang itu seperti mentimun lah pada pagi hari. Sedangkan pada siang hari ketika aktivitas ereksi bisa tidak terjadi kayak gitu. Itu adalah ciri khas dari disfungsi ereksi yang disebabkan oleh psikogenik. Tapi kalau penyebabnya penyakit organik itu biasanya terjadinya secara bertahap, gradual gitu ya. Nah, ini yang harus sahabat Lira segera konsultasikan ke dokter ya. Di Lira kita lengkap, bisa konsultasikan ke dokter urologi ya. Kita bisa melakukan pemeriksaan yang lengkap pokoknya. Ada indeksnya nanti beberapa pertanyaan untuk mengeksklusikan penyebabnya. Oke, Dokter Bob, ini mungkin pertanyaan terakhir, Dok ya. Tadi di awal sempat dibahas bahwa disfungsi ereksi ini tidak mengidap ke yang dewasa aja, tapi di bawah umur juga bisa nih, Dok. Nah, ada nggak, Dok, tips pencegahan secara khusus lah untuk kaula muda ini, Dok? Oke, kalau mengenai pencegahan, yang pasti ini kan mengenai kebugaran tubuh ya, jadi jaga kebugaran tubuh dengan olahraga. Ini saya rasa sudah paham semua. Kemudian yang kedua adalah pola makan, jaga asupan, jangan terlalu banyak asupan lemak, kolesterol kayak gitu ya, karena itu yang mengganggu pembuluh darah. Kemudian jangan merokok, karena merokok kan yang menyebabkan
sumbatan pada pembuluh darah, gangguan pada pembuluh darah. Kita ketahui bahwa si penis itu dia bisa rigid atau ereksi atau tegang itu kan karena isi pembuluh darah yang banyak. Nah, kemudian jangan minum-minum alkohol karena nanti alkohol itu juga bisa menyebabkan konstriksi dari pembuluh darah. Dan ya kebugaran tubuh lah, dan secara khusus apabila pada yang berumah tangga itu bila ada sesuatu ya utarakan ya, jangan sampai miskomunikasi. Benar sekali ya. Mungkin pada laki-laki kenapa menjadi bisa kayak gini diutarakan, mungkin karena masalah sepele, mungkin hanya karena posisi saat bermain kayak gitu ya, laki-lakinya mungkin tidak mau dalam posisi ini, itu yang bisa bikin ereksinya terganggu kayak gitu. Dan hubungan seks pada yang sudah bersuami istri jangan terlalu jarang ya. Jangan terlalu jarang. Kalau terlalu sering saya rasa itu relatif lah pada semua orang, tapi jangan terlalu jarang. Ini ya kira-kira minimal 1 kali lah 1 minggu. Oke, siap. Terakhir dok, closing statement mengenai disfungsi ereksi kepada sahabat Lira semuanya dok. Oke, jadi sahabat Lira, bila mengalami disfungsi ereksi, dunia belum kiamat. Ya, ingatlah itu ya. Jadi disfungsi ereksi ini bisa kita cari penyebabnya, kita obatin dan bisa sembuh. Ya. Jadi apabila udah ada sign-sign atau tanda-tanda, gejala-gejala tadi yang sudah kita bahas ya, segera datang ke ahlinya. Kalau ke sini kita silakan datang ke Lira Medica ya. Nanti kita bakal melakukan pemeriksaan. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan, diagnosis dan terapi tersebut ya. Karena terapinya banyak, bisa terapi oral, bisa terapi vakum device ya. Nanti mungkin akan kita bahas di waktu berikutnya, dan ada juga mungkin di sini para dokter ahlinya ya. Jadi di sini kita memiliki dokter dokter urologi. Iya, dokter urologi kita, dokter Adi ya. Adi Bahtiar. Ada dokter urologi. Nanti bakal kita akan kupas lebih lanjut ya. Kemudian apabila terjadi kelainan pembuluh darah, bisa kita diagnosis dengan cara diagnosis dan terapi langsung, itu melalui dengan DSA caranya. Karena kan ini masalah pembuluh darah juga ya. Pembuluh darah kan biasanya di jantung, di otak. Nah, di penis pun bisa juga. Mungkin nanti DSA melalui dengan Dr. Hilman, spesialis radiologi intervensi gitu. Dan ya Lira lengkap lah, silakan. Oke, Dr. Bob, terima kasih atas waktunya pada siang hari ini. Sehat terus dok, nanti kan kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Oke, sahabat Lira semuanya, itu tadi pembahasan mengenai disfungsi ereksi bersama dengan Dr. Bob. Jika ada pertanyaan, langsung saja tulis di kolom komentar, nanti kita akan bahas bersama-sama dengan Dr. Bob di sesi selanjutnya. Terakhir, layanan terbaik untuk Anda dan keluarga, ke Lira aja. Lebih dekat, lebih aman, bersih dan juga nyaman. Saya Abi beserta Dr. Bob pamit undur diri, sampai jumpa di bincang sehat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.